Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Matang Tinggi. Kita masih belajar di tema 1, subtema 1, tapi pembelajaran 4 hari ini masih bersama Pak Mus selaku guru kelas 6, dan kalian tetap semangat dalam belajar. Kita masuk ke pembelajaran 4. Sini Pak Mus bahas tentang dua subpokok bahasan, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Kita belajar satu persatu. Kita masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, di sini masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya karena ini sifat tematik tentang manfaat tumbuhan. Kita buat peta pikirannya manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, ini adalah manfaat tumbuhan. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat tumbuhan. Apabila kita satu persatu kita teliti, maka di sini banyak sekali manfaat tumbuhan. Kita ambil dulu yang pertama, yang paling pokok sekali, yaitu sebagai bahan pangan. Jadi tumbuhan itu banyak sekali sebagai bahan pangan. Jadi anak-anak tentunya sudah tahu, kita makan nasi berasal dari beras dari gabah pangan. Jadi yang ditanam oleh petani itu dijadikan sebagai sumber bahan pangan. Jadi banyak sekali sebetulnya bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, bisa berupa padi, jagung, kemudian kedelai, kacang, sayur-sayuran dan sebagainya. Itu termasuk sebagai sumber bahan pangan. Selain sebagai sumber bahan pangan, juga manfaat tumbuhan sebagai sumber bahan baku industri. Nah, apa itu bahan baku industri? Mungkin di kelas-kelas sebelumnya kalian sudah tahu tentang kegiatan ekonomi. Di situ ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan konsumsi. Nah, ini kalau bahan baku industri yaitu untuk membuat barang jadi, dari barang mentah menjadi barang setengah jadi sampai kemudian menjadi barang jadi. Itu namanya industri, ya, kegiatan industri. Kemudian selain sebagai bahan baku industri, tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan sandang. Jadi bahan sandang contohnya baju yang kita pakai ini berasal dari bahan baku kapas. Nah, dari kapas kemudian dipintal jadi benang ditenun jadi kain, kemudian kain dijahit jadi baju, ya. Ini sebagai sumber bahan sandang. Jadi baju yang kita pakai itu sebagai dari berbahan dasar kapas. Selain sebagai bahan pangan, sebagai bahan industri, sebagai bahan sandang, tumbuhan juga bermanfaat sebagai obat-obatan. Kebanyakan obat-obatan kalau zaman dahulu obat-obatannya itu berasal dari tanaman-tanaman, ya, dari tanaman obat yang kita kenal sekarang sebagai toga, ya, tanaman obat keluarga. Nah, itu termasuk juga tumbuhan juga yang dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan. Kemudian selain itu tumbuhan juga bermanfaat. Manfaat tumbuhan selanjutnya yaitu sebagai pencegah terjadinya erosi. Nah, ini biasanya kalau kita lihat di tepi-tepi sungai itu ditanami pepohonan agar supaya dia mencegah erosi atau terkikisnya tanah akibat oleh air sungai. Jadi di situ ditanami tumbuh-tumbuhan agar supaya bisa mengikat tanah, akarnya bisa mengikat tanah sehingga mengakibatkan tidak terjadi namanya erosi, jadi tidak tergerus yang namanya tanah tadi. Terus kemudian selain sebagai mencegah terjadinya erosi, tumbuhan juga bermanfaat sebagai penyejuk udara. Nah, kalau di kota-kota yang mungkin udara kita susah untuk mendapatkan udara segar, tetapi di tengah-tengah jalan biasanya
Apalagi kalau di kota-kota itu kan, di jalan itu, di pinggir-pinggir jalan, bahkan di tengah jalan itu kalau double way itu ditanami tumbuh-tumbuhan atau pohon yang besar-besar agar supaya udaranya menjadi sejuk, kemudian berkurang polusi udara. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 manfaat tumbuhan. Jadi yang sekalian, ada 6 manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan, sebagai bahan baku industri, sebagai bahan sandang, sebagai sumber obat-obatan ketika terjadinya erosi, dan sebagai penyejuk udara. Oke, selanjutnya kita menentukan kesimpulan paragraf. Nah, ini berkaitan dengan teks yang pembelajaran sebelumnya, yaitu bagaimana cara menentukan kesimpulan paragraf pada teks tertulis. Caranya yaitu yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Tentunya kita apabila ingin mengetahui kesimpulan, kita harus membacanya secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan kita baca teks tersebut, baru kita bisa menyimpulkan apa isi teksnya itu. Nah, selain membaca secara keseluruhan, yang kedua, langkah kedua yaitu menemukan informasi penting yang terdapat pada teks. Jadi kalau kita membaca, tidak hanya sekedar membaca, tapi kita cari informasi penting apakah yang bisa kita ambil dari bacaan teks tersebut. Kemudian menghubungkan antara gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Itu adalah membuat kesimpulan, untuk menentukan kesimpulan pada suatu teks. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Nah, ciri-cirinya yang pertama, merupakan inti dari sebuah teks. Inti itu pokok dari sebuah teks, itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, menggunakan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Yaitu perbendaharaan kata yang baku, yang bukan kata sehari-hari, yang kita gunakan sebagai komunikasi secara formal. Itu kosakata baku, yang lebih tepatnya kosakata itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi contohnya antara kata baku dan kata tidak baku. Contohnya kalau kata baku misalnya kalau misalnya kata bakunya misalnya pergi, kata bakunya pergi, kata tidak bakunya pigi. Nah, pigi itu kata yang tidak baku karena pigi itu hanya bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Artinya dari yang khusus spesial menuju ke yang general. Nah, kemudian yang keempat, memberi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ini yang keempat, berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Jadi menyimpulkan itu, kesimpulan yang baik adalah dia tidak menjiplak apa yang terdapat dalam suatu teks tersebut, tapi dia menghubungkan antara gagasan pokok atau berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Itu ciri-ciri kesimpulan yang baik. Nah, sekarang menentukan kesimpulan paragraf dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, ini contohnya teks yang kemarin tentang menanam jagung. Paragraf yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Di beberapa daerah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Misalnya, penduduk di Pulau Madura mengolah jagung menjadi nasi jagung untuk dikonsumsi bersama sayur dan lauk. Sama seperti makanan pokok lainnya, jagung mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Ini untuk paragraf pertama. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokok kemarin kita sudah pelajari di pembelajaran pertama, yaitu apa yang dibahas dalam suatu paragraf itu, itulah merupakan gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya adalah jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Nah, kesimpulannya, jagung mengandung karbohidrat sehingga digunakan sebagai bahan makanan pokok. Nah, ini untuk kesimpulan. Untuk paragraf kedua dari teks yang kemarin kita baca,
Tanaman jagung banyak ditemukan di Indonesia karena cukup mudah dikembangbiakan. Jagung berkembang biak dengan bijinya 3-4 hari setelah biji jagung ditanam. Benih jagung akan mulai berkecambah. Semakin lama tanaman jagung terus tumbuh. Setelah 1 hingga 1,5 bulan, bunga jagung akan mulai berkembang. Nah, gagasan pokok dari paragraf kedua ini adalah jagung berkembang biak dengan biji. Jagung berkembang biak dengan biji. Jadi gagasan pokok atau apa yang dibahas dalam paragraf kedua adalah jagung berkembang biak dengan biji. Kesimpulannya, jagung dikembang biakkan dengan menanam bijinya. Nah, ini kita sudah tahu gagasan pokok paragraf pertama, paragraf kedua, dan juga kesimpulan dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf ketiga. Bunga jagung berbentuk serabut dan di ujungnya terdapat helai-helai rambut halus. Pada rambut halus tersebut terdapat serbuk sari. Di bagian bawah bunga terdapat kepala putik. Penyerbukan terjadi saat serbuk sari terbawa angin dan jatuh di kepala putik. Setelah bunga jagung mengalami penyerbukan, jagung akan mulai berbuah. Jagung bisa dipanen 3-4 bulan setelah penanaman. Nah, gagasan pokok dari paragraf ketiga ini adalah proses pembuahan tanaman jagung dimulai dari penyerbukan. Jadi yang dibahas di paragraf ketiga ini adalah proses pembuahan tanaman jagung dimulai dari penyerbukan. Kesimpulannya, pembuahan jagung terjadi setelah serbuk sari jatuh di kepala putik. Ini berkaitan dengan kemarin dengan IPA ya. Tetapi di sini kita membahas tentang kesimpulannya. Terus kita lanjutkan ke paragraf keempat. Jagung siap dipanen saat rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkol mengering. Jika dikupas, jagung siap panen dan akan memperlihatkan biji berwarna kuning yang memenuhi tongkol. Bagian biji ini yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok. Sebagian biji jagung yang tua akan ditanam kembali sehingga perkembangbiakan jagung terus berlanjut. Nah, gagasan pokok dari paragraf keempat ini adalah, atau apa yang dibahas dalam paragraf keempat ini adalah ciri-ciri jagung siap panen. Kesimpulannya, ciri-ciri jagung siap panen adalah rambut jagung berwarna kecoklatan, tongkol sudah mengering, biji berwarna kuning, dan biji memenuhi tongkol. Nah, itu adalah kesimpulan dari paragraf keempat. Nah, setelah kita pelajari bahasa Indonesia, kita lanjut ke PPKN.